Pendidikan merupakan interaksi individu dengan anggota masyarakat yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seluruh aspek yang ada dalam kehidupan seseorang, baik orang terdekat, masyarakat, atau lembaga yang ada, baik lembaga formal maupun lembaga non-formal, dengan tujuan mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi baik yang terjadi selama kita hidup untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik, serta menjawab tantangan masa depan yang berhubungan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya. Beberapa peneliti menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender disebabkan oleh beberapa hal, yaitu akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dan bahwa alasan terjadinya ketimpangan gender dalam pendidikan disebabkan oleh ketersediaan fasilitas, mahalnya biaya sekolah, dan investasi dalam pendidikan. Selanjutnya juga menemukan bahwa ketimpangan gender meliputi akses perempuan dalam pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, nilai yang ditanamkan oleh guru, dan kebijakan bias gender. Ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan banyak merugikan perempuan. Hal ini dapat kita temukan dalam kehidupan keseharian masyarakat kita. Anak perempuan cenderung putus sekolah ketika keuangan keluarga mereka tidak mencukupi. Perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Pendidikan rendah yang dimiliki perempuan yang menyebabkan mereka banyak bekerja pada pekerjaan informal dengan upah rendah. Selain itu, kita bisa lihat ketertindasan yang dirasakan oleh perempuan dan kebiasaan gender dalam pendidikan, di mana para perempuan dipandang sebagai orang yang lemah dan tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan laki-laki. Misalnya pertama, kita lihat sistem pembelajaran di sekolah dan lingkungan keluarga. Dalam sistem pembelajaran berupa buku ajar, gambar pilot selalu ditujukan kepada laki-laki karena memiliki kecakapan dan kekuatan. Sedangkan perempuan selalu dikaitkan dengan guru yang tidak terlalu kuat dalam fisiknya dan hanya berfungsi untuk mendidik anak-anak. Yang kedua yaitu adanya diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan dalam keluarga. Karena kondisi ekonominya yang kurang, bahwa yang perlu didahulukan adalah anak laki-laki, karena laki-laki akan membimbing keluarganya nanti. Sedangkan perempuan dinilai tidak perlu tinggi dalam pendidikan, karena nantinya juga akan berada dalam ruang domestik seperti mengurus anak, suami, dan rumahnya. Dari pandangan ini dinilai bahwa pendidikan tinggi tidak perlu bagi kaum perempuan. Yang ketiga yaitu ketimpangan dari segi minat. Minat laki-laki lebih dominan pada bidang teknologi dan industri. Namun perempuan akan selalu memilih tentang perawat, kesehatan, teknologi, kerumah tanggaan, dan lain sebagainya. Karena sudah menjadi kebudayaan dan patriarki di dalam masyarakat. Berdasarkan kasus umum dan kebiasaan pendidikan di atas, ada 3 alasan alternatif bagi peningkatan pendidikan perempuan, yaitu diantaranya yang pertama, akses perempuan dan dunia pendidikan harus seimbang. Yang kedua, adanya bias gender yang perlu dirubah kurikulumnya. Dan yang ketiga, pendidikan formal di Indonesia belum menjawab kehidupan spesifik bagi perempuan.